Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPD Elsa di Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 13 ayat 6. Mazmur pasal 13 ayat yang ke-6 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema sikap hati orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap hati seseorang akan terlihat ketika orang tersebut merespon segala hal yang datang dalam kehidupannya. Sikap hati seseorang akan tergambarkan ketika orang tersebut merespon sesuatu yang datang di dalam kehidupannya. Dan itu bisa hal yang berhubungan dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Namun bisa juga hal-hal yang berhubungan dari Allah yang datang di dalam kehidupannya. Sikap merupakan ekspresi terdalam dari hati kita yang dapat dilihat oleh orang di sekeliling kita. Jadi sikap itu merupakan wujud dari ekspresi terdalam dari hati kita yang bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. John Maxwell menjelaskan bahwa sikap adalah ekspresi perasaan terdalam kita yang diungkapkan melalui tingkah laku. Jadi sikap merupakan ekspresi terdalam dari hati kita yang diungkapkan melalui tindakan, yang diwujudkan melalui perbuatan. Itulah sikap. Dan kalau kita kembali kepada Mazmur pasal yang ke-13, kita belajar dari Daud bahwa di dalam Mazmur pasal 13 kita menemukan beberapa catatan tentang sikap hati orang percaya. Sikap hati orang percaya. Yang pertama, sikap hati dari orang percaya adalah dia akan tetap percaya kepada Tuhan, meskipun seolah-olah Tuhan melupakan. Dia akan tetap percaya, meskipun sepertinya Tuhan sudah tidak mempedulikan. Dia akan tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun tidak ada tanda-tanda pertolongan dari Tuhan. Sepertinya Tuhan mengabaikannya, tetapi dia akan tetap dan terus percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 13 ayat yang kedua, di sana dituliskan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Daud mencoba mempertanyakan kepada Tuhan, berapa lama lagi ia harus tetap mengalami penderitaan? Berapa lama lagi ia harus tetap berada di dalam pergumulan? Ia harus tetap ada di dalam kesulitan. Berapa lama lagi ia terus berada di dalam kesesakan? Namun yang menarik adalah Daud tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun sepertinya Tuhan melupakan dia. Sepertinya Tuhan tidak merespon seruannya, doanya, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Itulah sikap hati orang percaya. Dia akan tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi.
Kadang-kadang yang sulit kita lakukan dalam hidup ini adalah bertahan dan percaya di tengah-tengah kesulitan. Ada banyak orang yang ketika mereka menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, sudah berdoa kepada Tuhan, sudah beribadah kepada Tuhan, tetapi sepertinya tidak ada jawaban, sepertinya tidak ada pertolongan, sepertinya Tuhan membiarkan, sehingga ada orang-orang yang menjadi kecewa. Aku sudah setia, aku sudah berdoa, aku sudah melayani Tuhan, tapi pergumulanku dari dulu sampai sekarang kok tidak dijawab-jawab, tidak ditolong-tolong. Sehingga ada orang-orang yang merasa percuma untuk tetap mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu bukan sikap hati orang percaya. Sikap hati orang percaya, dia akan tetap percaya kepada Tuhan, akan terus berharap kepada Tuhan, akan terus berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Tuhan itu tidak pernah tidak mempedulikan kita. Walaupun kadangkala sepertinya seperti itu, tetapi Dia sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, umat-umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang harus kita bangun dalam diri kita adalah belajar percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sekalipun keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun masalah persoalan datang dalam hidup kita, sekalipun masalah persoalan pergumulan belum terselesaikan, belum ditolong oleh Tuhan, kita harus tetap membangun sikap hati yang tetap percaya dan terus percaya kepada Tuhan. Sikap hati orang percaya yang kedua adalah tetap setia kepada Tuhan sekalipun mengalami kondisi yang tidak baik. Tetap setia kepada Tuhan sekalipun dalam hidup menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, tetap setia kepada Tuhan. Itu sikap hati orang yang percaya. Pengalaman Daud di dalam Mazmur pasal 13 ini dijelaskan bahwa musuh-musuhnya datang dan menghadang kehidupannya. Lebih lanjut, ia pun berada dalam pergumulan yang berat. Namun Daud tetap setia kepada Tuhan. Di dalam ayat yang sudah kita baca, Mazmur 13 ayat yang ke-6, disebutkan bahwa Daud percaya kepada kasih setia Tuhan. Ini memberikan gambaran bahwa kesetiaan tidak mungkin terwujud jika tidak ada tantangan. Kesetiaan tidak mungkin terwujud jika tidak ada penderitaan. Kesetiaan tidak akan terlihat kalau tidak mengalami pergumulan. Kesetiaan tidak akan terbukti kalau tidak mengalami masalah di dalam kehidupannya. Namun justru dengan adanya masalah, justru dengan adanya kesulitan, justru dengan adanya penderitaan, justru dengan adanya pergumulan dalam hidup ini, kesetiaan kita kepada Tuhan itu bisa terlihat. Karena melalui itu kesetiaan kita diuji. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita memiliki sikap hati orang yang percaya, yaitu tetap setia kepada Tuhan sekalipun hidup ini menghadapi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan datang dalam hidup kita. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sikap hati orang percaya
berharap kepada Tuhan di tengah masalah yang belum berakhir. Tetap berharap kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulannya yang belum terselesaikan. Tetap berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan penderitaan yang dihadapinya, yang sepertinya tidak akan terselesaikan, tapi tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 13 ayat yang keempat disebutkan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Kalimat dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa Daud belajar berharap kepada Tuhan dalam kondisi yang sangat sulit, dalam kesesakan yang dialaminya, di dalam penderitaannya, dia tetap belajar berharap kepada Tuhan. Daud sedang berada dalam pergumulan melawan musuh-musuhnya, namun dia tetap berharap kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan, penderitaan, masalah, persoalan, pergumulan bisa datang dalam hidup kita. Namun tetaplah berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap berharap kepada Tuhan. Dan melalui ketiga sikap hati inilah yang harus kita lakukan. Ketiga sikap hati inilah yang harus kita kembangkan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun menghadapi pergumulan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan, dan kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan pasti menolong kita, memberikan kekuatan untuk kita melewati, menghadapi setiap kesulitan, penderitaan, masalah yang kita hadapi. Bahkan Tuhan menyatakan kuasa-Nya untuk menolong kita, memberikan kita kemenangan. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi pergumulan, tetaplah percaya, tetaplah setia, dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, bisa menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang sudah menebus kami. Hidup kami adalah milik-Mu. Kami mau tetap dan terus percaya kepada Engkau. Kami mau tetap dan terus setia kepada Engkau. Kami mau tetap dan terus berharap hanya kepada-Mu. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Menghadapi setiap pergumulan, setiap masalah, penderitaan, Tuhan nyatakan kekuatan yang dari Engkau kepada umat-umat-Mu. Tuhan nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu untuk menolong setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami keluarga GPD El Shaddai Magelang menunjukkan kesungguhan untuk menjadikan pengharapan kami suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.